Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bertemu lagi dengan kami dalam program Renungan Senja Christ Bride Ministry. Hari ini tanggal 21 September 2020 Bapak Ibu. Nah, seperti yang Bapak Ibu tahu sebelumnya bahwa program Renungan Senja ini adalah program di mana kita akan membahas khotbah yang minggu kemarinnya. Nah, kebetulan minggu kemarin khotbah daripada Ibu Evangelis Audrey Yunika adalah tentang tahun Ibrani Pi Alef Bapak Ibu. Siapa yang penasaran? Mungkin kita semua penasaran apa itu. Sementara karena kita tinggal di Indonesia, kita pasti penasaran tahun Ibrani itu seperti apa dan bagaimana maksudnya dan bagaimana memaknainya. Karena kita percaya kita semua adalah keturunan Abraham, amin ya. Puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Saudari Audrey Yunika tentang apa sih sebenarnya tahun Ibrani Pi Alef itu 5781. Silakan Saudari Audrey. Ya, terima kasih Saudari Farida udah memberikan pembukaan yang luar biasa. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke tahun ngomongin tentang 5781 ini, mungkin kita bisa berbicara tentang Hari Raya Rosh Hashanah ya. Seperti itu. Dari Farida, kira-kira ada nggak sih yang mungkin kurang dimengerti kemarin ketika mendengar ini kan sesuatu hal yang baru soalnya? Yes, benar. Ini benar-benar ini adalah sesuatu yang baru karena kalau bagi kita yang kayak orang awam yang sementara kita tinggal di Indonesia pasti kita buta akan kayak mana sebenarnya tahun di orang Ibrani itu seperti apa. Nah, aku tuh sempat bingung Rosh Hashanah itu apa sih, Audrey? Nah, kalau Rosh Hashanah ini ibaratkan adalah hari tahun barunya kita gitu loh. Jadi kan sama nih ya, kalau misalnya kita rayain di 31 Desember ke 1 Januari, itu kan kita bilang Happy New Year gitu ya. Nah, itu sama, itu tapi ini adalah tahun barunya orang Ibrani gitu. Sama kalau misalnya mungkin kita kasih contoh lain seperti di tahun baru Imlek ya, tahun baru Cina. Ya kan biasanya di bulan Februari kan. Nah, sama aja gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang sebenarnya aneh atau janggal karena memang kalendernya kita yang secara global itu memakai kalender Romawi. Sedangkan kalau misalnya orang Ibrani mereka memiliki kalender juga tersendiri seperti itu. Nah, kira-kira kalau di orang Ibrani itu perayaannya seperti apa sih? Dirayakan berapa lama gitu? Iya. Nah, ini menariknya saudara ya. Jadi ini kita bukan soal ingin memuja atau mengkultuskan atau mengidolakan bangsa Israel atau bangsa Ibrani, tapi kita mau mempelajari nih makna dari perayaan mereka gitu. Nah, karena menurut saya memang mereka ini adalah ya sebagai umat Tuhan itu mereka tuh sangat God centered. Jadi di hari-hari raya mereka yang khusus itu akan selalu dikembalikan apa sih yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Biasa ya mereka ya. Iya. Jadi tadi sempat ditanya Farida kan, berapa lama perayaannya? Nah, kalau mereka ini dikatakan 2 hari. Tapi ini menariknya juga nih, harinya orang Ibrani mereka tuh mulainya sebenarnya dari senja gitu loh. Jadi kalau secara tanggal kita tuh sebenarnya dari kemarin itu dari tanggal 18 sampai 20 September. Kalau di kita kan hitungannya kayak 3 hari ya. Tapi sebenarnya 18-nya mereka itu bukan 18 dari pagi, tapi dari 18 senja gitu. Berarti mereka men-start tanggal mereka di senja. Iya, jadi kan 18 senja ke 19 senja, terus itu 1 hari kan? Berarti dari 19 senja ke 20 senja itu 1 hari lagi. Jadi perayaannya sebenarnya bisa dibilang 2 hari, seperti itu. Kalau biasanya mereka itu di dalam orang Ibrani itu mereka perayaannya berbentuk seperti apa? Adakah mereka berbentuk entah melakukan apa sesuatu kegiatan yang menjadi kalau kita kan tahun baru nih kita main nih ke keluarga, kita bersilaturahmi, kita doa bareng. Nah, kalau di mereka tuh seperti apa sih? Iya. Nah, kalau misalnya ini yang menariknya adalah ini hanya saya kasih beberapa hal ya yang memang khasnya dari Rosh Hashanah ini. Jadi yang pertama itu yang pasti ada namanya peniupan shofar. Nah, jadi shofar ini seperti
trompet yang ini ya, Oh, iya, yang iya. berbentuknya seperti ini. Mungkin semua juga tahu ya di seperti rumah ya. kayu lah ya gitu Pak. Kalau misalnya saudara juga mulai di Google itu pasti ada juga. Jadi ini biasanya kalau shofarnya ini ditiupkan itu ketika pagi harinya. Jadi berarti 2 kali karena 2 hari perayaan kan, jadi 2 kali pagi itu ditiupkan. Kecuali hari tahun barunya ini jatuhnya di hari Minggu, di hari Sabat, jadi itu nggak dilakukan. Tapi ini ada yang pertama itu peniupan shofar. Nah artinya apa nih? Ini menurut saya hebatnya sih. Saudara kalau misalnya mendengar kayak suara yang ini ya, kayak suara shofar itu kan seperti kayak suara menyambut, Iya, ya kan? Kayak suara-suara kerajaan kalau di film-film. Yes. Nah, ini sebenarnya memiliki makna. Ini tuh bangsa ini sedang menyambut raja. Rajanya itu siapa? Rajanya bukan manusia, tapi rajanya itu adalah sebenarnya Tuhannya, yaitu Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Tuhan Yesus Kristus juga sebenarnya. Gitu. Jadi karena ini tahun baru, hari pertama di tahunnya mereka, yang mereka lakukan pertama adalah menyambut Tuhan, menandakan bahwa Tuhan, we welcome you here, kita membiarkan engkau benar-benar masuk dari awal tahun kita supaya untuk bertahta. Namanya raja kan, bukan hanya menyambut, bukan menyambut sebagai tamu, tapi sebagai tuan, sebagai raja atas hidupnya mereka, atas keluarganya mereka, sampai untuk ke 1 tahun itu. Seperti itu. Luar biasa Bapak Ibu ya. Berartinya kita hari ini berarti ada di tahun yang baru berarti ya, Rosh Iya, Hashanah. benar. Berarti selamat tahun baru Bapak Ibu semuanya. Iya, selamat tahun baru. Kemarin Audrey aku mendengar kamu berbicara tentang P-Alep. Nah, P-Alep itu tuh seperti apa? Boleh nggak kamu jelasin kepada jemaat yang dikasihi Tuhan? Mungkin kita semua penasaran dan bagaimana kita itu mempraktekkan itu gitu. Kemarin aku sedikit dengar P itu artinya mulut, Alep itu artinya Tuhan. Nah, Iya. itu deskripsinya kamu seperti apa gitu? Boleh kasih tahu kami semua nggak? Iya, boleh. Jadi kita nggak perlu terlalu pusing, aduh ini apa artinya gitu. Kita simpel aja melihat dari memang artinya itu sendiri. Karena memang Tuhan itu luar biasa membuat huruf Ibrani ini spesial, memang ada pengertian. Ya kalau misalnya berbicara tentang mulut gitu, tadi 80 itu artinya mulut, P, berarti kita mulai jaga-jaga, waspada, lihat apa sih yang keluar dari mulut kita. Berarti artinya mulut kita akan menentukan 1 tahun ini gitu loh. Mulut kita keluar yang jahat, yang buruk, yang negatif, atau mulut kita keluar yang baik. Lalu ketika ngomongin Alep, berarti Tuhan, berarti ada Tuhan juga yang ada suatu perbuatan Tuhan yang dilakukan ketika kita berbicara, ketika kita berdeklarasi, ketika kita berdoa. Amin. Dan artinya ini bukan hanya tertuju kepada satu bangsa itu aja, atau mungkin ya ini hanya berlaku kepada hamba Tuhan alias mungkin pelayan yang sejenis pendeta. Enggak, tapi untuk kita semua anak-anaknya. Jadi kita bertanggung jawab atas apa yang kita ucapkan. Amin. Gitu. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Luar biasa. Artinya tahun ini adalah tahun mulut Tuhan, dimana kita itu harus menyadari bahwa kita adalah anak-anak Tuhan ya, Audrey ya. Iya. Kita itu adalah keturunannya Tuhan yang kita tuh punya kuasa Bapak Ibu. Jadi mari sama-sama kita boleh menjaga mulut kita untuk memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan semua yang baik. Bahkan sekalipun mungkin Ibu Audrey mungkin apapun yang mungkin kita nggak kayak lihat, kita bisa perkatakan supaya terjadi gitu ya. Benar. Boleh nggak kasih sedikit motivasi ke jemaat yang dikasih Tuhan di rumah supaya mereka bisa bijaksana dalam untuk memperkatakan segala sesuatunya? Boleh silakan saudara. Boleh. Kalau yang saya lihat nih ya saudara, banyak sekali orang itu tidak berani mendeklarasikan sesuatu yang baik karena mereka nih melihat situasinya nggak mungkin, situasinya buruk, dan mereka takut mengucapkan hal yang sebaiknya, hal yang positif. Kenapa? Karena takut merasa terintimidasi dirinya ini munafik. Betul. Toh saya juga memang nggak ada iman kayak gitu, memang nggak ada iman, ngapain saya ngomong sesuatu yang terlihat beriman seperti orang munafik saya. Padahal saudara, seperti yang dikatakan di Alkitab, bahwa iman itu timbul dari
pendengaran. Dan pendengaran itu nggak cuma hanya pendengaran dari khotbah pendeta, tapi sebenarnya dari mulut kita sendiri. Karena yang tiap hari kita dengar kan memang apa yang keluar dari mulut kita. Jadi sekalipun ketika kita bahkan tidak punya harapan, tidak ada iman, bahkan sebenarnya dalam keadaan meragukan Tuhan, asal kita berbicara, itu nanti yaitu balik ke alepnya, Tuhan yang menumbuhkan iman itu sendiri. Jadi iman pun yang ada di diri saudara itu bukan hasil saudara juga sebenarnya, gitu. Saudara hanya perlu melakukan apa yang Tuhan bilang. Tuhan bilang suruh Anda kita berbicara, berdeklarasi. Tapi iman itu Tuhan yang tumbuhkan. Jadi nggak perlu khawatir, jangan terintimidasi atau malah merasa berdosa karena berdeklarasi, merasa sombong, merasa angkuh. Enggak. Tapi memang inilah kerinduan Tuhan. Justru menariknya ketika kita mempelajari tentang kalender ini, tentang hari raya ini sebenarnya tuh seperti clue, seperti jalan pintas yang Tuhan kasih. Saudara nggak perlu bingung lagi mempertanyakan, aduh kenapa ya kok tahun gini banyak bencana. Enggak. Tapi dengan saudara menangkap ini dengan iman, saudara jadi tahu, oh berarti caranya yang paling fokus adalah tentang mulut. Saudara nggak perlu bingung, aduh ini harus diapain, saya harus ngapain supaya bisa melewati ini, supaya menyelesaikan masalah saya, seperti itu. Wah, puji Tuhan, luar biasa sekali renungan senja kita hari ini Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan oleh apa yang disampaikan Saudari Audrey. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan sambung di hari besok Bapak Ibu, tanggal 22 September besok, hari Selasa. Jangan lupa terus saksikan dan jangan lupa di subscribe, komen, dan share ke semua orang-orang yang ada di kita kenal, orang-orang yang kita kasihi, sehingga semua orang-orang di dunia ini mengerti bagaimana caranya untuk memperkatakan setiap perkataan-perkataan yang baik, sekalipun kita tidak melihatnya, tapi kita mau Tuhan yang bekerja. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa terus ikuti kami, ikuti follow dan subscribe YouTube channel CBM Christ Bright Ministry. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.